pemirsa yang menjalankan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat berbuka. Maaf, interupsi. Boleh pakai assalamualaikum dulu nggak, Pak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Silakan masuk. Itu kan kayak namu jadinya tuh. Oh ya Pak, maaf juga saya ada amanah, ada pesan. Oh iya, namanya silakan. amanah kan harus disampaikan. Iya. Pak Jarwo hari ini tidak bisa hadir. Oh, Pesan tadi anaknya si sakit beliau ini. nggak tahu anaknya aja si Kuswati. Oh, Tadi ngasih pesan tahu ya. Gitu. Iya. Pak Jarwo. Anda nggak lihat saya? Pak, Neng, ini Ini Pak Tadi Jarwo, anak Neng. bapak yang pesan sama saya. tadi saya ada di sini. ya udah interupsi, Pak Jarwo. Pak Jarwo nggak baik bulan Ramadan marah-marah. Iya. Lebih baik Pak Jarwo doain mudah-mudahan Bapak husnul khotimah. Meninggal dong kalau begitu. Malah nggak usah Pak. Pak Jarwo, nggak usah Pak. Bapak di sini. Pak Jarwo. Nggak usah, Pak Jarwo di sini, jangan Pak. jalan dulu. Mas, boleh gugur bunga dulu nggak? Pak Jarwo. Apa sih? Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai kalau misalnya Ramadan ini ada banyak yang suka berubah tiba-tiba ya. Insya Allah. Ya, jadi namanya juga mungkin bulan yang kita untuk berlatih di sini. Hidayah, yang, Pak. ya betul. Moga-moga kita mendapatkan hidayah. Ya, salah Insya satunya. Allah. Iya betul. Ngomong mulu lu ah. Saya mau tanya sama Boris dulu nih. Ada ngelihat nggak perubahannya Boris? Oke, selamat malam. Terima kasih, Pak. Image Suatu berubah ya? kehormatan bagi saya Iya. bulan Ramadan. Bapak ngomong sendiri Pak. Pak ini lagi. No, cucu sama kakeknya. Ini Boris lagi Baik, Pak. ngomong. Hey. Alhamdulillah Pak, di bulan Ramadan ini ternyata terjadi cinlok di ILK ya Pak ya. Cie. Bukan, Pak. Kayak muda-mudi yang lagi taraweh, Pak. Iya jadi rajin taraweh ya. Iya, karena ada gebetannya di masjid. Kenapa? Cipan lu kawin sama dia anak lo kolak ubi mau. Silakan Boris, bagaimana melihat Iya. image-nya? Ya. Ya, Pak. Selamat malam. Saya ulangi kembali lagi, Pak. Malam. Saya sangat senang di forum terhormat ini, Pak. Ya. Bulan Ramadan, acaranya dibuka oleh seorang Kristiani, Pak. Iya. Saya kan Kristen, Pak. Iya, betul. Itu saya sangat salut saya. Ini memperlihatkan keragaman. Iya, keragaman. Saya ini mewakili kelompok pemuda, Pak. Ya, dari mana nih? Namanya perkumpulannya adalah Borondong Manis, tampan orangnya selama bulan Ramadan. Disingkat jadi Boris Thompson. Boris Thompson. Oke, namanya sendiri tuh. Iya. Iya. Dan selama bulan puasa ini kalau ada orang bilang, ah dia hanya jaim aja karena ini bulan puasa, oh nggak boleh begitu. Itu namanya suuzon. Iya. Ya karena dosa yang paling sirik. Dosa yang paling sirik. Dosa yang paling luar biasa, yang paling benci adalah sirik kan, Pak? Sirik, betul. Sirik, nggak boleh kalau kita menilai orang hanya dari luar. Karena bulan puasa aja dia, makanya pura-pura baik. Enggak, sah-sah aja kalau orang mau baik kapanpun, Pak. Terlebih bulan puasa, bulan penuh pengampunan dan ibadah ini kan, Pak. Gitu Iya. kan, Pak? Betul. Saya melihat, Pak, di bulan puasa ini, Pak, banyak khas-khasnya bulan puasa ini gitu, Pak. Terlebih pada saat membangunkan orang. Pada saat membangunkan orang itu luar biasa serunya, Pak. Karena saya pernah terlibat di dalamnya, Pak. Jadi bangunin orang sahur kan anak kecil zaman sekarang, prak bumbang, sahur, kayak ada barongsai gitu kan, Pak. Itu saya seru gitu di situ, Pak. Mengalami apa ya, suatu memori yang wah luar biasa lah pada saat sahur itu, Pak. Dan yang uniknya lagi, Pak, di Ujang bulan ronda. Ujang ronda. Ronda. Ngerti. Ngerti nggak Pak? Itu yang diomong Pak Boris nggak? Paham. Ya paham. 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 Pokoknya apa yang Alah. Bapak saya boleh pindah nggak Pak? Ntar nih kalau orang tua kenapa-kenapa saya dimintain tanggung jawab lagi. Meng, ngusin aja deh Meng. Gue deg-degan. Lu yang kemari bawa kakek lu, kenapa jadi gue suruh ngejaga? Saya tanya sama Pak Jarwo ya, kenapa ya tren itu Pak? Apa yang membuat tren ini kok? Ini ada Pak Jarwo, ada, Cak. Ini kan gua mau ngobrol nih gua sama Pak Jarwo. Tadi kan dia udah diri, lu ngelihat. Tadi dia udah diri, udah bilang sama saya udah ngobrol. Silakan Pak Jarwo, mohon maaf Pak Jarwo. Tahan emosi Pak Jarwo. Jadikan mereka ini adalah ladang amal, Pak. Ya. Amalnya menjadi banyak ke Bapak nih. Pak. Ya. Jimahi Pak, Jimahi. Udah Kakak Jayan jangan ganggu Suneo.
Assalamualaikum Pak Denny, awas itu kamera dari sana itu. Dia sadar mulu ya kalau kamera tuh. Ya. Ya, udah. Kelihatan tuh. Pokoknya kamera yang mana nyala itu saya nggak akan lihat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan Bini Iji Satuan Lelaki Galak. Wih, disingkat apa Pak Jarwo? Biji Salak. Sebelum saya memulai pembahasan tentang mendadak alim, saya ingin membawakan sebuah pantun, Pak. Oh, pantun atau puisi atau apa? Pantun dulu. Ya kan bisa jelas, karena ada perbedaan sanjak, sajak, itu berbeda. Betul. Ya, silakan. Bedanya di mana, Pak? Ada perbedaannya. Kalau belakangnya. sanjak itu seperti pantun. Iya. Kalau sanjay orang India. Nanya aja Anda ini. Kalau Sancai yang lagunya Woming Pai apa ya? Ya. Komingse ya. Silakan Pak. Orang Indianya bisa pantun. Enggak. Maksudnya perbedaannya antara Ya. sanjak dengan sanjay. Bukan orang India yang bisa pantun. Orang India cuma bisa nyender nyanyi dah. Pak, sampai ini pantunnya kapan? Tapi pantun saya dengar dari tadi. Lah iya, ini juga mau pantun ini. Pantunnya Pak. Nih dengerin ya Pak ya. Ya. Pak Denny doang. Semuanya juga. Ngapain semua hadir di sini kalau nggak dengerin pantun saya? Enggak, tadi kan ngomongnya ke Pak Denny doang. Pak Denny itu mewakili orang yang Semua lainnya. yang ada di sini. Ya benar Pak. Belum tentu, saya mah calon tong aja beda. Ya udah saya ulang lagi deh. Ya. Dari Assalamualaikum Pak. Enggak, udah dari tadi itu. Ngabisin waktu aja. Nah, dengerin untuk semuanya ini. Ya, Ke Jakarta hari Selasa. nggak bisa saya. Jadi ajak, Meng. Meng dia nggak ngajak. Dia ke Jakarta hari Selasa tapi nggak ngajak. Jadi nggak usah dijawab. Ya. Lanjut Pak. Ulang lagi Pak. Pak Jarwo. Iya sepenuh cinta. Selasa. Nggak bisa saya. Jadi ajak, Meng. Meng dia nggak ngajak. Dia ke Jakarta hari Selasa tapi nggak ngajak. Jadi nggak usah dijawab. Ya. Lanjut Pak. Ulang lagi Pak. Jadi jangan, nggak berarti ngajak. Silakan ulangi. Kamera. Ya. Asik ditunjuk. Ke Jakarta hari Selasa. Bareng saya aja. Aduh, Timun Suri. Mau diapain? Mau kemana? Minta dikit, Pak. Mau buka puasa? Timun surinya? Iya. Udah busuk, Meng. Oh, busuk. Udah busuk. Busuk sama busuk beda, Pak ya? Beda. Ini kapan saya berangkatnya ini? Iya. Orang mau ke Jakarta kok. Hari Selasa. Iya. Ke Jakarta hari Selasa. Hari Seninnya Bapak kemana? Saya pergi ke pasar dulu. Oh, ke pasar dulu. Siap-siap ya. Siap-siap dulu, ya. Ya. Ke Jakarta hari Selasa. Pulang pergi naik kereta. Dari mana sih? Dari mana lagi pakai nanya? Enggak, maksudnya Jakarta Selasa kok pulang pergi. Dari Jakarta mana berarti? Jakarta kemana? Berarti Bapak asalnya dari mana? Dari timur mau ke pusat. Oh. Ya, Ya, elah. itu kan Jakarta juga. Rutin, Bang. Jakarta juga. Itu kalau namanya hari Selasa mau ke timur, mau ke pusat gitu. Iya. Kecuali dari Bogor Iya. yang mana gitu, Pak. Iya. Masa timur ke pusat satu hari? Kalau dari Bogor. Ya udah saya ganti. Ganti ya. Nggak ke Jakarta nggak jadi. Ke Surabaya hari Selasa pulang pergi naik kereta. Nah, terus? Sekarang kita puasa, mohon maaf kalau ada salah kata. Iya. Kalau bisa minta maaf sebelum puasa dong, Pak. Harus lebih afdolnya. Iya. Lagian Pak, kalau sekarang kan kita sedang nggak puasa. Kan tadi siang kita puasanya. Ini kan malam. Bulannya Udah buka maksudnya. saya. Pakai bulan. Nah, pakai bulan bener baru. Pantun kita lewatkan dulu. Iya. Pada
ada habis-habisnya tuh pantun. Nyesel saya bawa pantun Pak kalau begitu. Iya. Nah sekarang kita berlanjut ke masalah tentang mendadak alim. Ada kata mendadak di sini. Iya. Mendadak adalah sesuatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, di mana terlihat ada perbedaan yang cukup mencolok antara keadaan sebelum dan sesudahnya. Makanya. Nah ini masalahnya Pak, bahwa sebenarnya saya sangat prihatin juga melihat orang yang tiba-tiba mendadak halim hanya untuk kepentingan penampilan, tapi bukan dari dasar hatinya sendiri. Ini apa sih cuk-cak cek nih? Cek apa? No calo. Sembarangan nuduh. Barusan cek itu kan biasanya kan nada kekaguman, cek baru. Emang harus kagum gitu Pak? Enggak, barusan lu kayak cicak cek. Iya dia emang nelen tadi Pak. Coba bilang udah dia minta Pak Komar. Pak Komar makan cicaknya calon dong. 2. Udah Pak, bener Pak dia makan. Iya udah. Lanjut Pak Jarwo. Nah ada sebuah kejadian yang mana adik saya Pak, dia yang biasanya cuek dengan penampilannya sehari-hari, tiba-tiba mendadak jadi alim. Suratmin. Bukan, adik saya lagi. Siapa? Ya pokoknya adik saya lah. Kamu pengen tahu namanya aja? Ya namanya adik kan ada namanya Pak Jarwo. Ya urusan saya. Ya tinggal sebut aja kenapa. Diam. Ini soalnya nama itu berpengaruh terhadap endingnya lucu apa tidak nanti. Iya. Iya benar Maka itu. jangan tanya nama Jangan dulu. jangan tanya dulu nama. Makanya. Iya. Nah, adik saya itu bagaimana dia nangis-nangis Pak, ingin pakai jilbab. Saya tolak dia mentah-mentah. Udah mulai ketebak ya nih. Jadi udah mulai ketebak. Jangan. Wah, Coba kamu apa? kok bisa sih Pak? Bapak tuh harusnya Gini. Ya, Walaupun Anda tahu tapi pura-pura nggak tahu. Iya benar ya. Oke. Wah Pak Jarwo berarti nggak bener. Orang adik pengen pakai jilbab kan harusnya dicukup. Iya dong Pak. Itu benar. Mungkin dia pengen jadi hijabers. Nah. Apa salahnya Pak? Adik bapak itu harusnya kalau mau berubah, mau memakai jilbab itu kan baik. Nah tuh. Pak Jarwo jangan ngelarang adik bapak pakai jilbab. Kenapa Itu emang dilarang Pak? namanya Pak Jarwo egois. Hah? Bapak jahat. Kenapa Pak Jarwo nolak Nggak boleh adiknya? dilarang. Tidak memberi Kenapa? kemanusiaan. Kenapa? masalah. Kenapa Pak Jarwo? Kenapa? Pak kenapa kok? Jangan bilang kalau adiknya laki-laki loh Pak. Aduh, dikasih tahu. Pak Jarwo. Pak Jarwo. Dikasih tahu. Saya bilang kan apa? Ngomong dulu ngomong. Bapak yang tadi dikat aja bahwa pura-pura aja. Kenapa Pak kok bisa gitu Pak? Kenapa? Nggak lucu. Ada satu lagi. Iya. Masih punya. Ada laki-laki lagi lewat. Setengah bahaya kan? Dia biasanya tampilannya pakai ya kaos-kaos biasa, celana jeans segala macam, pakai sendal jepit. Tiba-tiba saat menjelang puasa, pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung. Jadi alim. Saya ledekin dong. Ya, mendadak alim nih. Menjelang puasa nih ya, saya bilang begitu. Iya. Bebalik Pak. Gampar saya. Wah. Ayo siapakah dia? Ayo. Siapa dia? Apa sih ujung-ujung main tebakan? Istri Bapak. Hah? Istri Bapak. Laki-laki kok. Laki-laki. Laki-laki. Memang istri Bapak perempuan. Ya perempuan lah. Siapa ya dia? Ayahnya Pak Jarwo. Iya betul. Ih ketebak.
Berarti ayahnya nggak bener dong Ayahnya nggak bener. Yang saya nggak percaya Pak, bapaknya separuh bayar. Pak Jarwo aja kayak gini potongannya. Tidak hanya orang-orang aja juga menjadi alim mendadak Pak. Iya. Televisi juga mendadak jadi alim. Iya. Ciri-ciri menjelang Ramadan mendadak alim. Ntar dulu, nggak catatan dulu. Ciri-ciri. Tanda-tanda datangnya Ramadan Pak. Iya. Di televisi kita bisa melihat satu, iklan sirup bermunculan. Iya. Iklan sirup. Pelawak jam dinasnya berubah jadi sahur. Iya. Kemudian artis-artis biasanya pakainya sembarangan tapi Tertutup. Tertutup. Ciri-cirinya. Iya. Kayak peti gitu. Pakai peti sih. Tertutup tuh maksudnya tertutup, Meng. Jadi nggak ada lagi terbuka-buka. Auratnya. Auratnya, bener. Yang ngajak ngomong. Yang lain aja. Pak Komar, kita ngobrol, saya nggak diajak. Ini saya ngomong sekarang. Lu malah Anda ngobrol sama dia? Emang dia siapa? Udah. Nggak jelas. Yang jelas bibirnya doang. Saya maghrib dulu, saya baca puisi dulu ya. Ya. Oh, ada Ini puisi nih. puisi tentang Ramadan Pak. Oh, kita dengarkan. Ini puisi pasti menyentuh. Ulangkan saja. Bukan. Ini puisi. Lagunya nggak usah pakai nyanyi lagu, instrumen aja, instrumen. Coba musik. Instrumen Tuhan, aja. lagu Tuhan. Ya. Tuhan yang Ramadan memanggilmu. Dan ngapain Ramadan manggil aku? Ramadannya lagi tidur. Ngapain Anda kesini? Bapak manggil saya? Ini judulnya Ramadan memanggilmu. Nama saya Komeng Ramdan. Duduk sana. Gerecokin aja. Gak boleh orang asik dikit. Ramadan memanggilku. Memanggilmu. Akal aku kalau kesana. Ram. Ramadan memanggilmu, karya orang lain. Kenapa nggak bikin sendiri? Nggak sempet. Bila Ramadan memanggilmu, mengetuk pintu hidupmu, sambut ia sepenuh rindumu. Dekap ia sepenuh cinta. Ini di rumah sakit ya Pak ya? Dan biarkan jemari indahnya merengkuhmu dalam ampunannya. Bila Ramadan memanggilmu, sambutlah ia bak tamu istimewa. Kenanglah kelompok hari-hari Tampak penampakan. yang telah luruh berguguran. Kenanglah sumpah bertanda bagi engkau sang penerus perjalanan. Bersiaplah menjemput giliran. Kita akan kembali Menjemput. setelah yang satu ini ya. Biarkan dia berpuisi. Ini kan tidak baik, Pak. Iya. Mengajarkan, oke lah. Kalau misalnya perubahan itu menjadi awal perubahan yang selanjutnya berkesinambungan sustainability. Atasi masalah tanpa Kita masih membicarakan mendadak alim. Sekarang waktunya saya mau tanya ke Cipan. Cipan, saya mau tanya sama Cipan.
masalah perubahan mendadak alim ini ya? Bukan, lagu yang barusan kan kalau misalnya nggak ada surga sama neraka, kira-kira kamu masih mau tetap nggak menyembah sama Tuhan? Bapak, Mau jatuh tuh. berat banget nanyanya Pak. Nggak, kira-kira aja, saya mau tanya aja dulu, itu setelah itu baru saya tanya yang lain. Tetap Pak. Tetap, Saya menyembah yang Maha Kudus, Maha Esa bagi saya, bukan karena saya takut masalah surga atau neraka, tapi karena saya sebagai manusia, saya merasa perlu dituntun di jalan yang benar. Betul. Seperti itu. Bapak pertanyaannya berat banget sih Pak. Enggak terlalu berat. Nah, sekarang kamu melihat, terganggu nggak melihat ada perubahan yang mendadak alim seperti ini? Sama sekali tidak. Tidak. Bagus. Cipan dari mana ini tuh? Oh iya. Ya. Saya dari barisan cici-cici fleksibel yang penting untung. Disingkat jadi banci ngitung Pak. Banci ngitung. Banci ngitung. Silakan. Jadi, kalau Butong saya pai. sih apapun perubahan yang dilakukan selama itu positif, saya pasti akan menyambut dengan gembira. Karena ibarat orang dagang, Pak, saya pun berubah. Apa yang saya perdagangkan itu tergantung musimnya. Kalau memang ternyata ini lebaran yang menguntungkan adalah jualan kerudung, jualan sajadah, jualan baju muslim, pasti itu yang akan saya lakukan. Iya. Tapi masalah apakah nanti pada saat setelah selesai Ramadan saya akan tetap berjualan itu kan tergantung apakah yang saya dagangin itu. Kakek kamu tuh ngeliatin tangan kamu dari tadi. Kalau lagi bengong takut jatuh aja pasnya. Plok aja gitu kalau jatuh. Saya tuh sampai lupa Pak saya ngomong yang mana. Tadi Nah, jualan. ibarat berdagang. Dengan pedagang. Ibarat berdagang. Iya, Nah, tapi apakah masalahnya orang yang berdagang itu akan terus berdagang barang-barang seperti itu atau tidak? Kan tergantung ke belakangnya. Iya. Baik atau tidak. Nah, menurut saya itu sama seperti ketika orang berusaha untuk mencoba untuk berubah, Pak. Ketika memang ternyata awalnya mungkin dia hanya untuk berubah karena mencari momentum. Manusia kan tuh mencari momentum Pak untuk berubah. Mungkin awalnya dia hanya memanfaatkan momentum, tapi kalau ternyata misalnya nih, tadinya tidak berkerudung, kemudian dia berkerudung, tadinya jarang sholat, kemudian dia sholat. Tapi siapa tahu, awalnya dia cuma mau cari momentum, kemudian dia menjalankannya, toto benar-benar mendapat hidayah. Jadi kenapa mesti dipermasalahkan? Masalah dia tulus atau tidak tulus, itu adalah urusan dia ke Tuhan Pak. Bukan urusan kita sebagai manusia. Masya Allah. Super. Jadi buat saya kita nggak usah lah merisaukan mau dia mendadak alim kek, mau dia berubah Tidak buat terlalu bulan banyak komentar. Ramadan. Nggak usah berkomentar, toh juga dia berusaha untuk berubah ke arah kebaikan. Betul. Boleh saya berpuisi? Emang Pak Jarwo doang. Saya juga Silakan. punya puisi. Oke, lagunya boleh lagu. Minta lagu apa? Chinese saja. Lagu Chinese. Sepultura. Sepultura. Terserah lagunya apa aja. Ramadan memanggilmu. Udah. Sekarang giliran saya Pak Jarwo. Giliran saya. Itu sebelah suruh bacain. Pak Mansur coba baca. Nih enak nih baca puisi nih. Keripik kentang. Karya Umbi. Kacamata nih. Hari kemenangan akan tiba. Semoga segala perubahan yang baik tidak bersifat fana. Apapun hari rayanya. Pak Belanda udah deket Pak. Itu lagunya. Apapun hari rayanya, jangan lupa belanja di toko Cipanda. Terima kasih. Ari. Silakan Ari. Ya Pak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ri. Warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nggak ngelap mobil. Ini adalah masalah yang penting Pak. Kita bahas masalah ria, kesombongan, pamer. Sebelum saya bahas, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Silakan, dari mana? Saya Ari Kriting, Iya. mewakili komunitas Marawis dan jaringan Wow. Alias apa tuh? Disingkat Komar dan Jarwo. Susah Pak cari kata yang wow itu apa ya Pak? Di sini saya melihat kalau yang tadi sepakat, Cipan sepakat dengan perubahan. Ketawanya itu maksudnya apa? Mengejek Pak. Oh, mengejek. Nggak suka saya. Iya. Oh dia nggak suka. Saya yang tidak suka. Ya ketularan mabok Pak sama kakeknya Pak. Pasti minumannya dicampur tuak Pak.
Ini sih. Kong, dia nggak suka apa yang saya bilang, Kong. Bagus. Kok bagus? Dia menentang pendapat saya, Kong. Kong, sebenarnya saya dari tadi bingung. Itu Kong nama lengkapnya Sunggokong atau apa? Akong. Akong. Kakek. Akong, aki-aki sunggokong. Jadi begitu Pak. Saya itu selalu melihat orang-orang ketika bulan Ramadan, mereka berubah. Mereka itu biasanya berubahnya itu Pak, pada saat diekspos oleh media. Diekspos. Expose. Ya. Ditayangkan, disorot oleh kamera. Ini kan tidak baik Pak. Iya. Mengajarkan, oke lah. Kalau misalnya perubahan itu menjadi awal perubahan yang selanjutnya berkesinambungan sustainability. Apa? Lu kata lu sustainability itu di mana penempatannya Iya itu? kan maksudnya kan tadi dia bilang, Cipan bilang katanya, bisa jadi perubahan itu sebagai awal. Iya. Dia mungkin tadinya hanya untuk merubah image, Iya. tapi bisa berketerusan. Sustainable kan? Sustainable. Perubahan yang berkelanjutan. Oke lah. Tapi kan kenyataannya banyak yang tidak seperti itu, Pak. Hari biasa pakaian bolong-bolong. Bulan Ramadan pakaian tertutup. Seluruh badan diikat di atas putih. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka ini hanya mau memperbaiki citra dirinya aja, Pak. Ini yang kadang-kadang menurut saya menyedihkan melihat orang-orang yang muncul di layar kaca dengan cara seperti ini. Banyak artis-artis seperti itu. Dan juga tidak hanya artis-artis, pejabat-pejabat juga, Pak. Mereka memperbaiki citra dirinya, Pak. Pada saat bulan Ramadan tiba, Iya. mereka datang ke pelosok-pelosok. Gigi lu sering kering ya? Iya. Kalau ngomong, jadi mereka Ramadan. Lu gigi lu kering. Kalau keramas, yang di hair dryer itu rambut lu, bukan gigi lu. Sekarang gini, nggak setiap yang kalau tadi kan yang kelihatan Citra dirinya, Pak. Pada saat bulan Ramadan tiba, Iya. mereka datang ke pelosok-pelosok. Gigi lu sering kering ya? Iya. Kalau ngomong, jadi mereka Ramadan. Lu gigi lu kering. Kalau keramas, yang di hair dryer itu rambut lu, bukan gigi lu. Gigi di hair dryer. Aduh. Ini yang saya maksud, Pak. Makanya kalau buka jangan pakai kanebo, jadi kesedot air lo. Ini yang saya pikir Pedas lu, pedas lu. siaran jangan ditayang, bukan apa-apa ya. Itu kan hanya untuk ya begitulah, Pak. Pamer. Jadi lu salah. Kalau pejabat salah. Bukannya juga salah, Pak. Pak. Tapi maksudnya ini kontinuitasnya lah ya, Pak. Continuity. Hah? Continuity. Ya. Jadi jangan sampai perubahan-perubahan ini hanya pada saat bulan Ramadan aja, Pak. Pak, kayak visi udah baret, Pak ya. Ini mohon maaf Pak, sebelumnya Pak. Ya. Saya bertanya dan tolong dijawab dengan jujur. Bapak Ya. ngerti nggak yang dimaksud oleh saudara Ari? Saya ngerti kalau dia ulang. Intinya Bapak nggak ngerti. Tapi saya yakin di antara seluruh panelis saya lah yang ngerti apa yang dia omong. Nah, itu apa ya? Bagaimana? Jadi intinya begini Pak. Ketika seseorang punya niat yang benar, bukan hanya cuma memperbaiki image. Ini image. Memperbaiki apa lu, karburator? Karburator.
Iya lu gini apa? Kipas angin. Lu benerin kipas angin. Image. Oh, ini kan- image, Pak. Ini kan image tadi. Nah, Ya. itu kalau bisa jangan hanya pas bulan puasa atau bulan Ramadan Nah, saja. nah, Tapi bulan-bulan berikutnya ini juga untuk memperbaiki. susah Semakin itu. hari semakin baik. Bahkan kalau bisa Ngapain lu sampai belakang? sustainable, berkesinambungan. Iya. Terus menerus. Betul. Maksudnya gitu kan? Sangat amat sangat correction. Bener ya? Betul. Yaudah kalau gitu kamu diem aja. Ya, kebayang lah. Saya tanya sama Fitrop sekarang. Sebagai Maaf, Pak. perwakilan dari Alay. Bapak nanya saya, boleh saya minta lagu Yoko yang tadi? Yoko, lagunya. Saya bosan ngomongin Pai, Pak. Tapi Pendekar Raja Wali. iya, dari lagu Yoko ini saya mungkin bisa belajar dari Bibilung betapa dia bisa sabar menunggu datangnya cinta dari Yoko, Pak. Bibilung. Karena dari tadi saya mendengar dari ucapan teman-teman ya mengenai selebritis-selebritis yang mendadak alim tuh, saya tuh cuma bisa mengucap astagfirullahalazim gitu. Maksudnya itu tuh batil banget Pak kalau berpikir seperti itu Pak gitu. Dan kebetulan saya juga memang mewakili Serikat Pemudi Independen yang cukup hits dan berattitude Pak. Yaitu apa? Sepincuk hitut Pak. Hah? Sepincuk hitut. Karena gini, Anda tidak, organisasi Anda bisa pindah nggak? Anda terlalu banyak bekoknya menurut saya. loh, tapi gini Pak, meskipun bau tapi membekas Pak. Apa Ya. yang tadi diucapkan oleh mereka itu bau dan membekas di hati kami Pak. Ya. Karena gini, kenapa sih harus dibilang pencitraan atau mendadak alim pada saat bulan Ramadan? Insya Allah, nggak kayak gitu. Ya. Allah tuh maha melihat lagi. Iya. Sebenarnya dulu nggak harus nunggu Ramadan gitu. Iya. Dulu waktu aku di London, aku sama Ratu Elizabeth sama Lady Di juga udah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang insya Allah positif kok Pak. Gitu kayak membangun parit, membersihkan ikan sapu-sapu, budidaya ikan sapu-sapu dan juga membantu petani memisahkan gabah. So, kenapa harus nunggu Ramadan? Lady Di bukannya udah meninggal ya? Waktu dulu kan, when I was young. Ya, dan begini Pak, apa yang sering kali kita lihat, segala sesuatu yang baik itu sebenarnya nggak selalu bagus loh Pak. Iya. Ya, exactly. Karena gini, orang Pak. bilang, kayak contohnya nih ya, hah? Wait a moment. Kayak orang Jawa tapi wait a moment. Nggak enak ya Pak? What did you call me? Zaki? No, exactly. Tepat Exactly. sekali. Oh, that's correct. Ya. I know. I know. That's correct, this comment. I know. Gak enak ya Pak menurut dia. Kayak gini contohnya, segala sesuatu yang baik itu belum tentu bagus buat kita Pak. Kayak contohnya Contohnya buah-buahan nih. apa? Apel, anggur, sama sirsak. Apel sama anggur itu kan katanya baik buat tubuh kan? Iya. Tapi sebenarnya itu nggak bagus, itu bisa bikin sakit Pak. Loh. Apalagi sirsak Pak. Itu bisa bikin sakit, itu lebih parah. Dari mana? Karena gini, orang bilang sesakit-sakitnya nggak diapelin sama pacar, sesakit-sakitnya dianggurin sama gebetan, masih jauh lebih sakit sirsak Pak. Sirsak api neraka Pak. Siksa. Siksa. Lah, tapi kan itu tergantung point of view kita Pak. Tergantung point of view. Sekarang saya tanya sama Bapak. Lebih kalau kata- sakit itu nangka atau enggak? Apa? Nangkarak dihajar sama kuda. Sekarang gini, nggak setiap yang kalau tadi kan yang kelihatannya baik, nggak setiap yang negatif itu jelek. Negatif. Negatif. Nggak setiap yang negatif itu jelek buat kita Pak. Saya tanya sama Bapak. Nih kayaknya harusnya dipisah kalau si Ari udah ngomong yang lain deh. Ini kesini juga sama. Pada sering kering giginya. No. This is how we talk. Ah. Seperti ini cara kami Iya. berbicara. Kayak menurut Bapak selingkuh itu baik atau buruk? Buruk. Kalau menurut Bapak TTM itu baik atau buruk? Buruk. Kalau menurut Bapak berzinah itu baik atau buruk? Buruk. Kalau menurut Bapak pacaran itu baik atau buruk? Buruk. Nah, itu menurut Bapak. Tapi kalau TTM-nya tadarus tiap malam itu baik atau buruk? Baik. Kalau selingkuhnya sembahyang 5 waktu nggak pakai ngeluh itu baik atau buruk? Baik. Kalau berzinahnya, berzakat, infak dan sedekah itu baik atau buruk? Baik. Kalau pacarannya Pak, PACARAN, ini kata guru salat aku, P-nya perdalam, A-nya Al-Quran, C-nya cinta, A-nya Allah, R-nya Rasul, A-nya amal ma'ruf, N-nya nahi mungkar, itu baik atau buruk Pak? Baik. Ya kan Pak? Ya.
Buat teman-teman yang sering judgmental sama orang yang mendadak alim bulan Ramadan, please be wise. Tolong lebih bijak. Karena it is Pak Komar kalau udah banyak nyalain aja airnya. Kalau aku baik apa buruk? Bapak tuh selalu baik, Pak. Baik hatinya. Iya, karena mukanya. Baik. Karena balik lagi ya Pak, kalau aku diajarin di CS Cimai International School, Iya. it isn't about what you see, bukan masalah apa yang kita lihat. Iya, betul. It's about how you see something. Itu masalah gimana cara pandang kita terhadap sesuatu. Tuh datanglah. Salam. Mau ngambil rapot? Ini ngkong saya biasa kalau udah diajak salaman, besok diajak ijab kabul, siap-siap aja. Ya envelope Pak. That's so scary. Tapi ya begitu Pak. Jadi jangan lihat sesuatu jangan lihat apanya. Yang dilihat oleh Anda, tetapi bagaimana Anda menyikapi. Exactly. Ya, saya Ya Pak, lupa Pak. Kenapa? Yuna, belum. Iya. Cimahi. Terima kasih. Saya mau ke Ronald. Tapi nanti setelah yang satu ini. Pak Komeng, apa persepsi Anda setelah melihat Pak Jarwo memakai peci? Bahaya nih pasti ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa Saya mau ke Ronald. Ronald, apa yang Anda Jauh dari pikirkan? sini, Pak. Iya. Ini Ronald sepanjang saya jauh. jalan nih. Oh iya. Apa yang Anda pikirkan mengenai hal ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Usikum wa nafsih bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya. Saya nggak ikut-ikut, Pak. Kenapa Bang Komeng? Aku salah. Ya, selamat. Kakeknya bagi lu makan dirian aja. Oke, selamat malam semuanya. Ada beda antara saya sama Ari Kriting. Kalau Ari Kriting tadi mengalami kesulitan dengan kata wo. Wow, iya. Ya. Saya ini berasal dari jaringan ahli woro-woro dan komunikasi bayaran cuman goceng. Bukan goceng. Disingkat tuh jadi apa tuh? Jarwo Kweng. Ya. Pak Jarwo, itu organisasi saya Pak Jarwo. Mengenai mendadak alim, mendadak religius di bulan puasa ini. Kalau saya melihat Kang Denny, Ya. ini adalah sebuah persepsi. Makanya saya di sini mau bermain persepsi dengan yang ada di sini, ya. Pak Jarwo, boleh berdiri sebentar? Saya ingin menguji persepsi teman-teman yang ada di sini. Silakan dipakai. Kita lihat. Silakan bukan. Dipakai. Pakai di situ, pakai. Fitri, apa persepsi Anda setelah melihat Pak Jarwo pakai peci? Wah, kayak Rangga Semes. Kayak Rangga Smash. Cipan, apa persepsi Anda setelah melihat Pak Jarwo pakai? pejuang. Seperti pejuang. Sudah beda. Iya. Sudah beda. Persepsi Sudah beda. Fitri sama Cipan sudah beda. Saya boleh ngomong, Pak? Pak Komeng, apa persepsi Anda setelah melihat Pak Jarwo memakai peci? Bahaya nih pasti ini. Dia udah persepsinya udah salah dulu sama saya. Itu juga persepsi, karena persepsi adalah segala sesuatu yang pernah kita tahu, pengalaman dari masa lalu yang kita berikan untuk menilai sesuatu Di masa saya. stimulus. Nah, Wah, menurut Anda kira-kira persepsi Anda apa? Kang Soto Terminal. Sudah beda lagi. Sudah beda lagi. Saya udah rapi pakai jas. Tukang soto terminal. Adakah yang salah dengan persepsi? Tidak. 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 Jadi yang mempengaruhi persepsi selain dari kitanya yang melihat dia, juga dari si objeknya. Persepsi itu bisa dilihat faktor internal dari fisiologis.
Ya mungkin mirip Rangga kalau kata. Iya. Ya mungkin mirip tukang soto kalau kata Bang Komeng. Ya. Atau juga mungkin minat. Minatnya memang kayak tukang soto. Bakatnya kayak tukang soto. Oke. Boleh dibuka Pak Jarwo? No. Pici tetap celana. Pici. Oke, ini tes persepsi yang berikutnya. Apalagi sini? Itu kamera awas. Oke, sebentar. Dulu kamera itu. Masukin. Ini kacamata. Iya. Apa persepsi Anda setelah melihat Pak Jarwo seperti ini? Calon. Kalau melihat dandanannya, tampilannya, usianya ini pasangannya Mpok Nori, Pak Nori. Pak, kalau Silakan. saya lihatnya kayak film jadul, Pak. Betty Flavor, Pak. Pak Jarwo, Anda mempersepsikan diri Anda sendiri siapa dengan bentuk seperti ini? Dia Laki-laki, Pak. laki-laki. Laki-laki yang apa? Laki-laki. Ini kenapa dipoto sih lu? Laki-laki yang cinta dengan bunga. Laki-laki yang cinta dengan bunga. Bebas persepsi. Iya. Apa aja terserah. Tepuk tangan buat model saya. Silakan diambil bunganya. Persoalan seseorang berubah menjadi mendadak alim, mendadak religius, itu tergantung persepsi kita. Tergantung pengalaman kita, tergantung pengetahuan kita. Gitu kan ya. Nah masalahnya gini, sebetulnya yang mendadak religius itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Tersangka koruptor ketika di sidang mendadak religius. Ujuk-ujuk pakai peci, pakai baju koko pas mau di sidang. Oh iya tuh Pak, pengadilan yang nyolong yang apa suka baju koko gaji. Ujuk-ujuk pas mau Mau di saya interupsi itu Ya. bahan saya tuh. Nih saya catat ada nih. Wah, enak tadi aja nyolong. Pak Denny, kita klarifikasi dulu. Ini materi saya tuh. Mana? Wah masalah lagi nih. Coba lihat. Pejabat Juga ada. Enggak ada. Lo ngapain lu samain? Ngapain lu nyamperin Loh, sini? kan jadi masalah di situ ada, kenapa di sini nggak ada? Ini apaan ini? Lu kenapa nggak nulis? Nggak lengkap berarti punya saya. Jangan dimention. Sana ada, sana Gak ada. apa-apa kok calon sini. tong. Sesuai sama isi kepalanya. Yang itu ada, yang itu ada, yang ini gak ada. Nah, soal mendadak, itu kan berubah dalam waktu cepat. Iya. Yang paling penting dari kemendadakan itu apa? Konsistensi. Kalau misalnya bulan Ramadan ini tiba-tiba dia mendadak pakai peci, pakai baju gamis, bagus kayak tadi Fitri bilang. Konsisten nggak? Tapi setelah itu. Iya, itu. Itu yang paling penting ya. Nah Hasil, makanya, boleh saya juga mau puisi. Boleh, silakan. Saya juga mau puisi ah. Musik ah. Ini pada niru saya sih. Mendadak alim adalah sebuah kehendak. Menjadi baik untuk melakukan yang hak. Gamis di badan, jilbab di kepala, bersarung dan berpeci kemana-mana. Lalu ketika Ramadan usai, semua yang dipakai pun selesai. Sesungguhnya baik berjilbab dan berpeci dipakai diri. Tapi lebih baik berjilbab dan berpeci di dalam hati. Ya. Mungkin sudah selesai Ramadannya, mungkin jilbabnya dicopot, pecinya dicopot, tapi hatinya yang berjilbab, hatinya yang berpeci. Insya Allah jadi insan yang lebih baik. Sampai jumpa di ILK yang selanjutnya. Sekarang nanya sama Cak Lontong. Udah langsungnya baca puisi lo. Puisi punya. Punya puisi nggak? Puisi punya nggak? Yang lain tadi diakhiri dengan puisi. Puisi punya. Saya akan mengawali dengan sebuah puisi. Wah. Ayah. Tidak ada kebaikan dalam ucapan kecuali dengan perbuatan. Tidak ada kebaikan dalam ilmu kecuali dengan pengalaman. Tidak ada kebaikan dalam sedekah kecuali dengan ketulusan. Tidak ada kebaikan dalam harta kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada yang bangunin, akhirnya ketiduran. Wah, itu yang terakhir harusnya.
Ya. Silahkan. Jadi begini Pak, kenapa sih kita harus memasalahkan orang lain, sedangkan orang lain itu tidak pernah memasalahkan orang lain? Lah kalau orang lain sudah memasalahkan orang lain, bagaimana dengan orang lain yang lain? Itu harus kita pikirkan. Hidup ini bukan hanya kita, tapi ada orang lain. Ya, janganlah kita memikirkan orang lain selama orang lain itu tidak memikirkan orang lain. Ngumpulak aja lo ngomong di situ dari tadi. Orang lain. Kalau orang lain memikirkan orang lain, sementara orang lain yang ada di sini adalah orang lain yang memikirkan bahwa Anda adalah orang-orangan. Pak, ini dari mana sih Pak orangnya Pak? Makanya, Dari mana? supaya Anda tidak berpikir saya orang-orangan, saya akan memperkenalkan saya dari peneliti perubahan perilaku per musim. Disingkat? Per. Ya. Sebenarnya Pak ya, kalau kita mau bicara tidak ada yang mendadak di dunia ini. Yang ada adalah sesuatu yang kita baru tahu. Kalau Anda misalnya secara penampilan sebelum Ramadan Anda berpenampilan biasa, ketika Anda saat Ramadan Anda berpakaian pakai koko, pakai peci. Sebenarnya proses mendadaknya di mana? Hanya kita baru tahu. Anda beli peci sebelumnya itu butuh waktu. Beli baju koko butuh waktu, beli sarung butuh waktu. Itu bukan mendadak, itu proses. Jadi sebenarnya nggak ada yang mendadak. Ada sebuah peribahasa yang lebih dekat ke situ. Ini peribahasa. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Bener nih Pak nih. Loh, belum selesai? Belum selesai. Ya? Rajin pangkal paya. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, ujung pangkal apa? Ujung pangkalan ojek. Oh, tidak selalu ujung pangkalan ojek. Ujung. Pangkal. Ini mau kemana nih? Kemana Pak? Tuh. Ya, terima kasih sekali Pak Haji Komar. Nah ini yang benernya nih. Hidup Bang! Ya? Rajin pangkal paya. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, ujung pangkal apa? Ujung pangkalan ojek. Oh, tidak selalu ujung pangkalan ojek. Ujung. Pangkal. Ini mau kemana nih? Kemana Pak? Tuh. Hancur. Hancur. Saya nyesal dulu milih dia Pak. Ini Pak, buat saya ini adalah sebuah contoh. Apakah seperti ini mendadak? Enggak. Ya, Enggak. kita baru tahu semua, tapi ini bukan mendadak. Beliau sudah memikirkan ini jauh hari sebelumnya. Ya kan? Pak, ini mungkin bentuk reaksi terhadap pepatah calon toh. Emang akong saya ini emosinya tidak stabil. Iya. Kalau ada yang betul seperti kata Calontong, ini ada proses. Ketika dia proses emosinya Kesel, naik, ya. kesel, hilang sudah akal sehatnya semua. Iya. Jadi tukang villa. Ivan, ini saudaraku pasti iri. Aku punya foto minion. Tolong adiknya ambil lagi, Mas. Tadi lagi dong bawanya. Interupsi Pak.
Kalau bagi saya Pak, saya nggak salah pilih dia nih Pak dulu Pak mungkin Pak. Kenapa? Mungkin kalau di sana anggota dewan, tapi kalau di sini memang sebagai pelawak. Betul, beliau itu yang justru totalitasnya sangat Iya. Totalitas. Lanjut, Kak. Jagain Jipan takutnya naik-naik ke atas ke strom. Saya lanjutkan ya. Ya. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, ujung pangkal masalah. Tahu nggak? Ya udah, daripada bermasalah kita ganti aja lah. Dari tadi orang mikir jauh-jauh, lu terus enak aja lu tinggal coret-coret aja. Saya lanjutkan, Pak. Jangan pernah memasalahkan perubahan seseorang secara mendadak, padahal sebenarnya tidak. Karena perubahan itu banyak penyebabnya, Pak. Interupsi, aus kopinya habis, minta minum. Tadi habis jadi monyet capek. Saya kemasukannya juga sama, lu capek. Bener ternyata jadi monyet aja capek ya. Tapi gue nggak pernah tuh monyet mengeluh dia capek atau enggak. Padahal dia monyet. Mungkin kalau monyetnya berubah jadi Pak Komar, capek juga Capek dia, Pak. juga ya. Iya beneran nih Pak Komar. Misalnya baju sudah Sini, sempit. sini. Pak, Ya, jangan pakai ludah. enggak dong Pak. Kalau ada portas. Lanjut. Sini. Nih, Orang tua satu ini benar-benar. spesial. Pak, Ya. tolong ini saya ini kali ini saya jujur, tolong doakan nanti tua saya nggak seperti itu, Pak ya. Tolong Pak doakan. Tanda-tandanya penyakit hati itu ada. Yang pertama, kehilangan cinta yang tulus. Kalau saya melihat Pak Komar seperti tadi, beliau adalah orang tua, senior kita yang harus kita hormati. Walaupun dia berlagak seperti apapun, itu bentuk ekspresi dia sebagai seorang komedian. Iya. Kita harus hargai. Ya kan? Cuma doakan Pak ya, doakan. Tua saya jangan seperti itu. Yang kedua, mata hatinya keras. Itu ciri yang kedua Pak, tanda-tanda. Yang ketiga adalah malas beramal. Itu ciri-ciri juga Pak, tanda-tanda penyakit hati. Karena dia tidak berprinsip, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Itu, susah beramal. Tapi jangan berlebihan juga, tidak boleh royal. Beramal itu harus ada porsinya. Oh, boleh aja kalau. Oh, enggak bisa. Contohnya saya punya teman. Gimana? Dia kelaparan, punya uang cuma 20.000. Mau masuk warteg, ada pengemis 3 hari belum makan. Iya. Dia berikan 20.000. Iya. Untuk makan pengemis, dia rela tidak makan. Iya. Nggak sampai 10 menit, handphonenya bunyi. Ada job MC. Honornya 2 juta, bayangkan. Iya, iya. Diganti 100.000. Iya, betul. Iya kan? Kalau ikhlas memberi seperti itu, tapi nggak ada batas. Karena ketika dia nge-MC, 2 juta diberikan pada pengemis semua. Dengan harapan semakin banyak memberi. Ya nggak semakin... gitu dong. Makanya Cak. sekarang Itu dia sudah dia. cerai sama istrinya. Artinya semua itu ada batasnya. Saya akan menutup dengan sebuah tutup. Tutup. Ya udah tutup. Berupa kalimat. Kalimatnya adalah Kalau Anda ingin berubah, hanya satu yang dilakukan. Harus punya impian. Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, justru harus menjaga dirinya agar jangan tertidur. iya, Ya. tangan. Ya, sekarang saya mau dengar dari Pak Komar. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan paamat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Para tokoh masyarakat, tokoh politisi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV dan lain sebagainya. Pimpinan ILK beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kok nikahin ini jadi nikahin? Pada ini Ya. dalam sebuah bukunya Ibnu Sina, seorang ahli fuqaha, Ya. seorang ahli fikih dan tasawuf, Ibnu Sina membagi kategori ibadah itu menjadi 3. Ada 3 jenis motivasi manusia melakukan ibadah. Yang pertama, ada orang-orang yang melakukan ibadahnya semata-mata dia karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang yang seperti ini,
Dia ibadahnya seperti pedagang. Ibadahnya selalu main hitung-hitungan untung dan rugi. Orang yang seperti ini akan kena penyakit yang namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, dan takabur. Kepingin dipuji orang ibadahnya. Yang pertama. Yang kedua, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena rasa takutnya masuk neraka. Orang yang seperti ini adalah seperti budak. Capek dia ibadahnya. Dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugurnya sebuah kewajiban. Itu yang kedua. Yang keempat. Ketiga, Pak. Bapak. Bapak tuh bener ya, Pak ya? Ngomong udah bener, tapi jangan loncat-loncat dong, Pak. Urutan aja tiga. Akong udah berhasil bikin kagum, drop. Tiga, Pak. Tiga, Kong. Kita udah kagum, udah salut. Udah keren gitu ya Cipan ya. Bagus dong, Pak Uki. Kita lagi dengerin baik-baik. Iya. Itu yang ceramahkan saya. Jangan dilewat. Ketiga. Yang ketiga. Persatuan Indonesia. Pancasila. Yang ketiga, ada orang yang melakukan ibadahnya. Dia tidak berharap apa-apa, dia tidak berharap surga dan dia tidak takut masuk neraka. Dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Rukuknya, sujudnya, itikafnya, tadarusnya hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan hubbul ilahi, dengan cinta. Sujudnya dengan cinta, puasanya dengan cinta. Kalau segala sesuatu yang kita kerjakan penuh dengan cinta, tidak berasa apa-apa. Ada seorang waliullah wanita cantik jelita namanya Rabiatul Al-Adawiyah. Rabiah Al-Adawiyah, di setiap sujudnya sajadahnya selalu basah dengan tetesan air matanya. Lidahnya tidak pernah kering karena zikir yang tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berdoa, ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk neraka, tolong masukkan aku ke dalam neraka yang paling dalam sekarang juga ya Allah. Kalau sujud dan ibadahku ini semata-mata karena keinginanku masuk surga, tolong kunci saja pintu surga ya Allah. Aku bukan itu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Nah, tepuk tangan. Yang tepuk tangan saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya. Amin. Dan yang tidak tepuk tangan semoga kembali ke jalan yang benar. Tepuk tangan terus seperti pegawai negeri baru naik gaji. Saya kira itu yang harus kita ambil. Ibadah puasa Ramadan adalah bersifat sirria, rahasia. Hanya diri kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu, tidak boleh ada yang tahu. Karena bersifat rahasia. Oleh sebab itu, biasa-biasa saja. Lapar itu tidak ada, haus itu tidak ada. Karena kita punya rasa. Rasa itu sesungguhnya karena kita punya rasa. Kalau garam rasanya apa? Asin. Asin. Siapa bilang garam itu asin? Yang mengatakan asin siapa? Karena kita punya rasa. Karena ada rasa, kita merasakan asin. Gula itu rasanya? Manis. Manis. Siapa bilang gula itu manis? Yang mengatakan manis adalah rasa. Api itu rasanya apa? Panas. Biasa aja, semangat boleh. Tapi lu biasa. Lebay. Api itu rasanya panas. Tapi siapa bilang api itu rasanya panas? Buktinya Nabi Ibrahim masuk ke dalam api dan tidak terbakar. Tidak terasa panasnya, ya. Jadi kita harus ngaji rasa. Ngaji rasa itu. Ngaji rasa. Rasa lain lagi. Rasain kamu. Jadi Ramadan adalah sarana untuk ngaji rasa. Iya. Jadi untuk kita introspeksi dan itu adalah lebih rahasia karena hubungan kita dengan yang di atas. Ya, terima kasih sekali Pak Haji Komar. Nah ini yang benernya nih. Hidup Kang. Keren Kang. Pak. Baru juga. Ya. Baru juga bener. Cipan jangan. Ini orang tua Cipan. Loh, saya nggak narik Pak. Saya nggak narik, coba lihat kamera, saya nggak berani Cucu pakai itu, sendiri tega sama kakek. Saya nggak mungkin. Cipan, Cipan, emang kasih tadi air, saya Cipan. narik. Cipan, kasih Lagian air. kakek jatuh Minum, buru minum. bangun, Minum. belum keinjek. Minum. Silakan. Minum. Cipan, kasih minum. Minum. Nampak. Saya nggak narik, saya nggak berani sama orang tua. Kasih apa, Meng? Mau ngapain? Amplopnya diceramah, Pak.
Oke. Silakan Kang Maman, notulen. Terima kasih Pak Haji Komar. Konklusinya sebenarnya udah di Pak Haji Komar. Jadi saya cuma ingin menambahkan dengan 2 kalimat. Ujian Ramadan justru baru terlihat setelah Ramadan berlalu. Puasa adalah taat syariah. Kalau kian taat setelah Ramadan berarti Ramadan kita sukses. Kalau tak ada dampaknya berarti kita merugi karena hanya mendapatkan lapar dan haus. Kalau setelah Ramadan menjadi bertambah buruk berarti kita celaka dan apes. Yang kedua, terhadap semua perilaku kita di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, tanyakan kepada diri kita. Tanyakan kepada nurani kita mana yang kita tuju. Sorotan mata pirsawan atau sorotan mata Tuhan. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga untuk teman-teman Atma Jaya yang sudah bersama-sama dengan kita. Moga-moga banyak manfaatnya kita pada malam hari ini. Saya merasakan jauh berbeda. Dan mungkin di akhir ini saya berpikir hanya satu saja, apapun tujuan, maksud serta niat Anda untuk menjadi baik itu terserah Anda. Namun selama itu mampu menginspirasi dan menjadikan manfaat untuk orang di sekitar Anda, lakukanlah. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk manusia yang lainnya. Sampai jumpa lagi di LK yang akan datang.